Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Al-Aziz dengan NIM 201040113 dari kelas TL2B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu lighting arrestor pada jaringan distribusi. Kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama yaitu apa itu lighting arrestor? Lighting arrestor adalah perangkat pengaman instalasi sistem tenaga listrik atau gardu induk dari gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir atau yang biasa kita sebut sebagai lighting source maupun oleh surga hubung atau switching source. Arrestor bekerja dengan cara membatasi switching dan lonjakan petir yang kemudian lonjakan petir tersebut dialirkan ke dalam tanah. Jadi ini adalah pengertian dari lighting arrestor. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagian-bagian arrestor. Pada bagian-bagian arrestor ini terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu ada elektroda. Adapun pengertian dari elektroda yaitu komponen yang berfungsi sebagai terminal dari arrestor. Elektroda ini dihubungkan dengan bagian yang bertegangan di bagian atas dan elektroda bawah dihubungkan ke dalam tanah. Jadi di dalam sebuah sistem arrestor terdapat sebuah elektroda. Elektroda ini biasanya ditanam di dalam tanah dan bentuk-bentuk dari elektroda itu banyak. Salah satunya yaitu ada yang berbentuk plat, berbentuk pita, dan berbentuk tabung seperti itu. Kemudian yang kedua, bagian dari arrestor yang kedua yaitu selah percikan atau spark gap. Setelah percikan spark gap ini akan bekerja apabila terjadi tegangan lebih dengan cara mengeluarkan busur api akibat adanya tekanan gas yang ditimbulkan oleh tabung pipa yang terbakar. Ini adalah sebuah definisi ya, atau mungkin ini juga salah satu bagian dari sebuah sistem arrestor yaitu selah percikan. Kemudian dari sisi badannya itu mengeluarkan busur. Jadi mungkin ketika terjadinya hubung singkat ataupun terjadinya sebuah gangguan di dalam sebuah arrestor, dia dari selah percikan ini akan mengeluarkan busur api yang diakibatkan oleh adanya tekanan gas seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tahanan katup atau tahanan tak linear, tahanan kran atau valve resistor. Tahanan katup yang digunakan pada arrestor merupakan tahanan tak linear. Komponen ini harus terbuat dari suatu jenis material yang sifatnya mudah berubah apabila terjadi perubahan tegangan secara tiba-tiba. Adapun pada materi selanjutnya yaitu dibahas mengenai prinsip kerja arrestor. Prinsip kerja arrestor di sini ada yang pertama yaitu pada umumnya pemasangan arrestor untuk melindungi dari lonjakan petir dikerjakan pada setiap ujung saluran udara tegangan tinggi yang memasuki gardu induk. Dengan perancangan yang baik dan benar, arrestor akan bekerja dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua, secara sederhana, prinsip kerja dari arrestor yaitu yang pertama dalam keadaan normal, arrestor akan berlaku sebagai isolator. Yang kedua, saat timbul tegangan surga, arrestor akan berubah menjadi konduktor yang tahanannya relatif rendah, sehingga dapat menyalurkan arus yang tinggi ke tanah. Setelah tegangan surga hilang, arrestor akan dengan cepat berubah kembali menjadi isolator, sehingga pemutus daya tidak dapat membuka. Cara kerjanya, arrestor membentuk jalan sehingga arus kilap atau petir akan melaluinya dengan mudah. Dan oleh karena itu, arrestor dapat mengurangi tegangan tinggi pada peralatan gardu induk. Bypass atau jalan pintas tersebut harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aliran arus daya. Pada pembahasan selanjutnya yaitu penempatan arrestor yang baik. Penempatan arrestor diletakkan sedekat mungkin dengan peralatan yang akan dilindungi. Akan tetapi dalam kondisi tertentu seperti bertujuan untuk memperoleh kawasan perlindungan yang lebih baik, maka ada kalanya arrestor ditempatkan dengan jarak tertentu dari peralatan transformator trafo yang dilindungi. Secara prinsip jarak, arrestor dengan trafo yang dilindungi dapat berpengaruh terhadap besarnya tegangan yang tiba pada trafo. Jika jarak penempatan arrestor terlalu jauh,
atau di luar radius kerja proteksi, maka sistem tenaga listrik tidak terlindungi dengan baik karena tegangan yang tiba pada trafo dapat melebihi tegangan yang dapat dipikulnya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan jarak maksimum yang diizinkan antara arrester dan peralatan yang dilindungi. Salah satu metode yang sering dipakai adalah metode pantulan berulang. Metode pantulan berulang ini merupakan metode pendekatan yang dapat digunakan untuk mengamati jejak dari pemantulan gelombang surga sehingga dapat ditentukan jarak maksimum lighting arrestor dan peralatan gardu induk. Kemudian yaitu itulah alasan mengenai apa itu arrestor, prinsip kerja, dan cara penempatan di lokasi yang tepat. Jadi tadi sudah dibahas mengenai prinsip kerja dari arrestor, kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Di sini pada slide selanjutnya saya menjelaskan mengenai gambar ya atau contoh, salah satu contoh dari gambar arrestor yang biasanya kita jumpai pada sistem jaringan distribusi. Yang di sebelah kiri ini adalah gambar secara real mengenai arrestor, bentuknya seperti itu, sedangkan di sebelah kanan ini ada bagian-bagian pada arrestor. Di sini terdiri dari beberapa bagian, bisa dilihat pada slide ya. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, yaitu wiring arrestor pada jaringan distribusi. Jadi seperti ini pemasangan arrestor pada sistem jaringan distribusi, di mana sumber 3 fasa atau jaringan yang biasanya keluaran dari gardu induk itu akan menuju trafo. Akan tetapi sebelum menuju trafo akan diamankan terlebih dahulu melalui arrestor. Fungsi arrestor sudah dijelaskan tadi di slide awal seperti itu. Nah, kemudian pada sistem wiring ini terdapat penghantar yang menghubungkan ke tanah ya. Jadi penghantar yang menghubungkan ke tanah ini berfungsi untuk menyalurkan tegangan lebih atau arus lebih ketika terjadinya surga arus atau terjadinya sambaran petir yang mengenai arrestor seperti itu. Kemudian kita masuk prinsip kerja dalam simulasi gambar. Ini adalah simulasi dari ketika terjadinya sambaran petir di dalam sebuah jaringan distribusi yang dimana apabila tidak diamankan oleh arrestor maka dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya termasuk rumah warga yang dapat mengancam makhluk hidup di dalamnya maupun mengancam peralatan-peralatan elektronik yang membahayakan apabila mengenai tegangan lebih atau arus lebih yang disebabkan oleh petir. Jadi seperti ini ketika petir menyambar dari atas, di sini ada jaringan distribusi, kan dari tegangan yang dihasilkan petir ini akan dialirkan langsung ke dalam tanah agar dapat menjadi lebih aman melalui grounding seperti itu. Yang selanjutnya yaitu skema lighting arrestor ketika terjadi sambaran petir. Ini adalah sebuah skema ya, skema ketika terjadinya sambaran petir, di mana arus masuk, kemudian ini akan melewati arrestor, kemudian arrestor akan keluar menuju pentanahan dengan nilai maksimum yaitu 8 ohm seperti itu. Ketika semakin kecil nilai resistansi atau nilai hambatan pada suatu penghantar grounding ya, atau pentanahan ini, maka akan semakin baik karena arus akan bisa menjadi lebih banyak masuk ke dalam tanah seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.